Kalau secara keseluruhan kayaknya Napoli ini bisa lolos ke semifinal, bahkan bisa sampai ke final dan jadi juara. Cuma kalau bicara mental, Milan punya mental bagus kalau udah di 8 besar ini. Tapi itu dulu, kalau sekarang boom. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang drawing babak 8 besar UCL yang bakal main bentar lagi. Udah jantungan pasti yang ketemu lawan berat ya kan? Fans Liverpool kok saya ikut jantungan. Orang masuk pun gak tim kalian. Ngomong-ngomong soal prediksi kayak gini, yakin kali aku ada beberapa dari kalian yang menggunakan prediksiku untuk judi bola ya kan? Lebih tepatnya untuk menghindari kekalahan sih, bukan untuk nyari kemenangan karena prediksiku selalu berselamat tentunya. Tapi mau kayak manapun, janganlah kalian main judi ah. Selain itu dosa juga bisa meracuni otak kalian buat nyari duit instan yang malah ujungnya makin memperparah keadaan kalian. Utang sana sini, masa depan hancur hanya karena judi. Nah buat kalian yang mau berhenti judi, coba kalian tonton video trik berhenti judi dari channel Cakap Berea ini. Kurasa habis nonton video ini gak jamin juga sih kalian bisa berhenti. Channel Cakap Berea ini adalah channel yang ngasih motivasi tapi caranya lebih ke lucu-lucu. Jadi kalian gak bakalan bosan dengarnya. Abang ini udah bikin beberapa video kayak cara gak malas, cara jadi kaya, cara jadi playboy. Wop, boleh juga ini kita tengok ya kan? Cok kita tengoklah dulu. Penasaran juga aku. Kalian mau nggak aku kasih tau cemana caranya menjadi playboy? Yang paling mudah, punya dompet tebal. Kalaupun dompet kalian nggak tebal, torpedo kalian yang tebal. Biawak kacau kali ya. Itu masih teasernya aja ya, tapi kalau ku nilai dari beberapa video yang udah ku tonton, cara-cara dan tips yang dikasihnya benar. Tapi sering diplesetkan dia yang lucu-lucu biar menghibur penonton juga. Nah, kalau kalian penasaran dengan channelnya, linknya udah ku taruh di deskripsi. Kalian subscribe, like, dan share channel Cakap Berea ini ke kawan-kawan kalian juga. Udah gitu, saranku kalian request aja cara yang aneh-aneh lainnya. Entah cara berhenti ngupil atau cara berhenti mainin biawak kalian itu. Bebas aja, aku rasa mau aja dibikinkan sama abang itu. Aku habis ini ku request sama dia gimana caranya beternak biawak. Oke lah, sekali lagi jangan lupa kalian subscribe channel Cakap Berea ini. Linknya udah ku taruh di deskripsi yang ada di bawah ini ya wak geng. Oke, kita lanjut ya. Kita bahaslah dulu dari match yang paling dikit peminatnya. Apalagi kalau bukan Benfica versus Inter. Enak juga match ini nol. Enak untuk ditonton wak? Enggak, enak buat kalau insomnia nonton match ini jamin tidur. Kalau itu betul 100 lah buat kau, 1000 buat aku. Cuma seru juga lah match ini, karena Benfica ini bukan Inter. Udah pasti yang menguasai jalannya pertandingan di match ini adalah Benfica. Apalagi orang ini semangat kali sekarang. Lagi banyak-banyaknya duit orang ini habis nipu Liverpool dan juga Chelsea. Memang ini duel final Liga Champions tahun 1965 yang turun lagi di babak 8 besar UCL musim ini. Cuma kalau cerita sekarang udah beda lah dari zaman dulu. Bisa lah zaman dulu Inter masuk final ya kan, kalau zaman sekarang udah berat kali lah kayaknya. Ibaratnya macam bangun candi dalam satu hari tuh. Masih lebih percaya lagi aku Jenny Blackpink fans MU daripada Inter fans Blackpink. Inter masuk ke final maksudku. Sebelumnya Inter berhasil memulangkan wakil dari Portugal yaitu FC Porto dengan skor tipis. Sedangkan Benfica masuk ke 8 besar dengan kemenangan besar sebelumnya yang didapat dari klub Brugge. Memang udah ada pengalaman Inter di musim ini memulangkan wakil dari Portugal. Tapi itu di 16 besar, masih banyak kemungkinannya. Ini sekarang udah 8 besar ini. Sulit rasaku buat Inter bisa menang walaupun lawannya Benfica. Tapi kalau ditengok dari sisi sejarah, Inter bisa melaju ke semifinal karena udah ada DNA UCL-nya juga. Cuman itu kan sejarah ya kan? Kalau bahas sejarah kali ada pula nanti yang ikut campur. Siapa lagi kalau bukan fans Setan Merah dari Manchester ya kan? Cuma nggak bisa kita sepelekan juga Benfica. Benfica musim ini tampil impresif. Jadi kalau ditanya prediksiku ya Benfica yang tembus ke semifinal. Kalau Inter tembus juga, tembus ke dinding karena stres nggak lolos tapinya. Next, kita bahas dulu lah tim Italia yang saling berjumpa di perempat final UCL musim ini, yaitu AC Milan dan juga Napoli. Jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu sama kalian kalau musim ini ada 3 perwakilan dari Italia yang berlaga di 8 besar ini. Padahal katanya IPL yang paling bagus. Cuma 2-nya wakilnya. Ini Italia kalian tengok lah ada 3 ini. Jadi, liga mana lah yang terbaik? Ya Liga Arab lah 0 kalau kata fansnya abang unta kita Ronaldo. Tapi kalau aku bilang sayang kali orang ini ketemu. Kalau enggak kan bisa banyak wakil Italia yang ada di semifinal. Tapi nengok lawan-lawannya juga. Ketemu Napoli sama enggak ketemu Napoli tetap terpongkeng juga nih kurasa AC Milan ini di 8 besar. Cuma kan orang ini punya sejarah kuat lah di UCL. Dan udah pastilah musim ini AC Milan bakalan fokus ke UCL untuk menambah gelar mereka menjadi 8. Kalau menurut kalian lah ini kayak mana kan AC Milan untuk juara di UCL musim ini? Kalau ngikutin insting biawak kami berat ini nol. Kurang paten itu insting biawak kalian. AC Milan juara UCL bukan berat lagi, tapi mustahil yang ianya. Apalagi kalian tengok lah ini lawannya Napoli. Lagi bagus-bagusnya orang ini musim ini. Bisa menang AC Milan? Bisa kalau Napolinya bubar.
Nah, karena berat ngalahin Napoli, apalagi buat di Liga, kayaknya udah didapat Napoli inilah Scudetto musim ini. Jadi fokus orang ini bakalan lebih ke UCL nanti. Apalagi imbang-imbangnya AC Milan-nya, gampang kali lah. Yang butanya mata kau nol. Terakhir di Serie A aja kami bantai Napoli 4-0. Oh, itu sengaja Napoli itu. Diangkat-angkatnya dulu telur kalian biar kalian terlena. Nanti pas di UCL baru keluar aslinya. Tapi kalau terbantai juga Napoli, ya berarti itulah aslinya Napoli. Masalahnya AC Milan musim ini mau di Liga, mau di UCL pun terseok-seok. Dan jarang kali orang ini menang gampang. Kalau bahasa halusnya udah karatan lah AC Milan ini. Loh, bukannya dari dulu nol? Mak, kejam kali kalian ini ya. Oh, fans AC Milan, bukan aku yang bilangnya. Mulut orang ini tadi yang bilang ini, si Bio ini lah semua ini. Cuma kalau ini pendapatnya aku pun setuju lah. Dan kalau gue bilang ini adalah momentum besar buat Napoli mengukir sejarah. Karena baru sekali ini orang ini bisa sampai 8 besar. Bahkan zaman Maradona pun di Napoli nggak pernah orang yang sejauh ini di UCL. Kalau secara keseluruhan kayaknya Napoli ini bisa lolos ke semifinal, bahkan bisa sampai ke final dan jadi juara. Cuma kalau bicara mental, Milan punya mental bagus kalau udah di 8 besar ini. Tapi itu dulu, kalau sekarang, masuk semifinal aja nggak cocok. Jadi siapa lah yang kau prediksi bakalan lolos ini nol? Udah jelas lah Napoli. Kalau itu gak usah lagi kalian tanya wak geng. Murni aku milih Napoli karena permainannya yang bagus. Tapi nggak di sepak bola ada aja keberuntungan. Dan aku rasa keberuntungan juga bakalan jatuh ya ke Napoli juga. Kalau AC Milan bisa juga beruntung. Cuman gak untuk musim ini. 20 tahun lagi lah mungkin. Itu pun kalau orang ini beruntung masih jadi klub bola. Lanjut kita bahas dulu pertemuan kedua tim yang bakalan seru di perempat final UCL musim ini. Wakil Inggris yaitu City bakalan bertemu rival kuat yaitu Bayern Munchen. Cemana? Seru kali lah ini pasti ya kan? Biasa aja lah ini kayaknya nol karena City pasti melawak di UCL. Cuma melawaknya City ini jarang sih sebenarnya di 8 besar. Biasanya di semifinal kalau nggak di final. Jadi agak berat juga kalau gue prediksi match ini. Kedua tim sama-sama memungkinkan buat lolos ke semifinal. Apalagi sekarang Bayern Munchen baru mencetak pelatih mereka yang lama yaitu si Nagelsmann dan menggantikannya dengan penjinak City di UCL yaitu Thomas Tuchel. Gak tau juga lah apa penyebabnya si Nagelsmann ini dipecat. Ada yang bilang katanya kalau dia nggak menghormati presiden atau manajemen Bayern. Cuma kes pastinya aku nggak tahu lah. Mungkin si Nagelsmann ini sering kentut pelan yang bawa kali itu waktu jumpa sama presiden Bayern. Tahu kalian kentut kayak gitu kan? Yang bunyinya ya kan? Tahu kalian kan? Yang bau kali itu. Kalau udah kentut kayak gitu, kecoa pun bisa pingsan. Nah, bisa jadi lah karena itu makanya si Nagelsmann ini dipecat. Atau mungkin gara-gara mau ngelawan City ini aja makanya si Tuchel ini dipanggil. Udah lewat nanti lawan City dipecat lagi yang si Tuchel ini. Menurutku agak berjudi juga lah manajemen Bayern Munchen ini buat ganti pelatih di tengah musim kayak gini. Cuma kalau kita tengok dari materi pemainnya Bayern Munchen dan yang datang adalah si Tuchel, bisa menjadikan Bayern Munchen lebih berbahaya daripada kemarin. Chelsea kalian tengok lah, klub kecil kayak gitu aja bisa dibuat si Tuchel ini juara, apalagi Bayern Munchen. Udah gitu dia pernah lagi ngalahin City waktu di final. Modal penting kali lah yang dipunya sama si Tuchel ini. Udah gitu pertemuan kedua tim ini bakal jadi ajang reuni juga buat pelatih City yaitu si Guardiola karena pernah menukangi FC Hollywood. Tapi itu lah kan sama aja yang kita nengok si Pep ini dibayar dulu sama di City sekarang. Sama-sama nggak juara UCL tapinya. Bayern Munchen di pertandingan ini diharapkan bakalan melaju ke semifinal. Diharapkan? Yang kau harapkan maksudnya nol? Bukan, kalau aku siapa aja yang lolos oke-nya. Gak tahu kalau fans MU cemana. Kalau fans MU pasti dukung Bayern lah nol. Oh iyanya, tapi ngapain juga kalian nonton match ini? Orang tim kalian sama tim orang ini aja udah beda server. Kalau orang ini mainnya di server Eropa. Lah kalau MU mainnya di server Eropa. Head to head di lini depan orang ini pun menarik kali di match ini. Ada duel antara Haaland dan juga ujung tombak paling keren yang dimiliki sama Munchen. Siapa lagi kalau bukan Lord Choupo-Moting lah. Biawak jumpa sama Choupo-Moting ini, biawaknya yang lari saking gentarnya nengok Lord kita yang satu ini. Pokoknya si dia, si Seton, si Ederson pasti sering terkejut lah nanti kena skill tak kasat mata dari si Choupo-Moting ini. Bisa nanti tiba-tiba dia udah di depan gawang. Tapi itulah kalau nggak dihentikannya bolanya di garis ya kalaupun gol pasti offside. Kalau prediksiku yang bakal lolos adalah Bayern Munchen. Calon kuat juara kan City nol. Bisa kali bawa kepegang Munchen. Udah jelas baru ganti pelatih pasti goyang. Strikernya pun Choupo-Moting. Cemana ya kau ini nol? Kau tengoklah City punya Haaland pasti terpongkeng Munchen ini nol. Ya kalian punya prediksi, aku pun punya prediksi lah. Yang lolos menurutku adalah Munchen. Kan dari awal prediksiku yang juara musim ini Munchen. Kalian juga harus ingat Argentina dulu ku prediksi dari awal juara Piala Dunia di akhir juara Piala Dunia. Sekali ini Munchen udah ku prediksi juara berarti Munchen lah yang juara. Gak percaya kalian sama aku? Oh percayalah nol. Gitulah. Percaya prediksimu berselemak tapinya. Next, kita bahas dulu prediksi di 8 besar yang mempertemukan Madrid melawan Chelsea. Kok bisa jumpa lah orang ini? Aduh. Kenapa nol? Gak suka kau? Gak suka lah. Cuma fans Madrid yang suka ini karena auto semifinal. Ini adalah partai ulangan 8 besar musim lalu di mana pasukan Chelsea yang masih dilatih sama si Tuchel terpongking dan Madrid berhasil comeback di kandang Chelsea. Pahlawan kemenangan Madrid atas Chelsea adalah Wak Haji Benzema. Hat-trick dia waktu musim lalu jumpa Chelsea. Tapi sekarang udah kuat-kuat lah back Chelsea ya kan? Gak bakalan bisa hat-trick lagi Benzema ini, yakin aku. Tapi kuat-trick.
Madrid musim lalu setelah ngalahin Chelsea di 8 besar kemudian lolos ke semifinal bahkan jadi juara orang ini. Tapi itu kan musim lalu. Kalau musim ini pelatih Chelsea juga udah beda. Pemain barunya pun udah banyak. Jadi bisa dibilang kalau musim ini bakal beda lah sama musim lalu. Musim lalu Chelsea terpongking, musim ini ya pasti terpongking juga lah dengan skor yang lebih banyak lagi. Kalian masih berharap Chelsea bisa lolos? Yang tinggi kali lah mimpi kalian itu. Yang wajar-wajar aja lah. Apalagi Madrid ini punya pengalaman banyak memulangkan wakil dari Inggris. Peringkat 8 di IPL aja bisa dibuat jadi badut. Apalagi peringkat 11 ya kan? Tapi buat fans Chelsea gak usah khawatir. Masih ada satu cara biar kalian bisa menang lawan Madrid. Hah? Cemana itu Nol? Kasih tau kami lah Nol. Jawabannya apa lagi kalau bukan beruntung? Beruntung cemana Nol? Beruntung ya beruntung. Kayak MU lawan Fulham kemarin di FA Cup lawak geng. Bisa menang karena dibantu wasit 3 kartu merah. Biarpun prestasi Chelsea kami lagi berantakan Nol. Bentar. Bukan berantakan, tapi udah rusak. Yalah Nol. Rusaklah prestasi Chelsea Nol. Biar senang kau Nol. Biarpun Chelsea kami rusak, tapi kami nggak akan mau sekotor itu bayar wasit Nol. Kami ini Chelsea, bukan Barcelona. Intinya kita tahu sama tahu aja lah kan kayak mana keperkasaan Madrid di UCL. Biarpun terseok-seok orang ini, DNA UCL masih tetap melekat lah. Untuk tim sekelas Chelsea, ya bisa kali lah dilewati orang ini. Kalau Barcelona baru ketar-ketir, leg pertamanya, leg keduanya Barcelona yang jadi tapir. Tapi kan kita juga nggak bisa sepele sama Chelsea. Karena di sepak bola ini apapun bisa terjadi. Nggak ada yang bisa menebak. Bahkan kalau kita tengok statistik dari 4 pertemuan sebelumnya, Chelsea berhasil menang 2 kali. Madrid cuma sekali dan 1 kali seri. Zaman Potter kemarin pun gak ada melawan-melawannya. Apalagi sekarang zamannya si Lampard ini. Belum main pun udah invalid match. Kalau di Mobile Legends invalid kan karena ada beberapa role yang sama. Kalau di Chelsea invalidnya kenapa Nol? Kalau di Chelsea invalidnya karena ada beberapa role yang sama juga. Sama-sama pauk tapinya. Makanya kalau prediksiku yang lolos adalah Real Madrid. Tapi kalian gak usah percaya kali lah sama prediksiku. Prediksiku sering salah soalnya. Tapi khusus di match ini kayaknya akurat. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya wak geng. Bentar dulu Nol. Aduh, piala yang beda sehari dari UCL lah Nol. Liga malam Jumat. Udahlah gak menarik kali itu. Turun kasta kalau bahasa halusnya. Masa topi UCL bahasnya Liga malam Jumat? Iyalah Nol, prediksi mulai sedikit Nol. MU Sevilla. Kan match enak juga itu. Ya udah kita bahas lah bentar ya. Siapa-siapa aja sih yang lolos ini? Ini dia. Feyenoord jumpa sama Roma. Ini rematch final UCL mini tahun lalu nih. Tapi ingat, ini Liga malam Jumat bukan UCL mini. Jadi gak mungkin Feyenoord diam aja gak ngelawan Roma. Jadi prediksiku nggak mungkin Roma menang 1-0 lagi lawan Feyenoord. Kalau lebih dari 2-0 mungkin. Next, Juventus lawan Sporting. Peringkat 1 Liga Inggris saja dipulangkan sama Sporting, apalagi peringkat 7 Italia. Gak usah nunggu 2 leg, 1 leg aja udah nampaknya Juventus mesti pulang. Next, kalau Leverkusen sama Union ini, nggak urusanku lah. Aku nonton Bundesliga pun jarang. Ini bukan Union Berlin Nol. Union Saint Galoise ini tim Liga Belgia. Mak, jualan bawangnya sekarang udah sampai ke Belgia ya. Nampung bawang dari mana kalian? Brebes. Kalau ada union-unionnya gini mungkin mereka yang menang. Orang belum apa-apa udah sakit nanti mata pemain Leverkusen kena bawang ya kan. Las, kalau MU Sevilla. MU masuk ke 8 besar Liga malam Jumat musim ini kembali bertemu sama wakil dari Spanyol setelah sebelumnya udah 3 kali ketemu sama tim Spanyol. Ini tim keempat yang rencananya jadi korban selanjutnya MU. Jangankan Sevilla, peringkat 1 La Liga jadi pongkeng sama mereka. Apalagi peringkat berapa yang si Sevilla ini? Peringkat 14. 14 lagi. Angka keramat pula maulah dicampakkan MU Sevilla ini macam si lingkar ya kan. Tapi biarpun beberapa kali Sevilla mengubur mimpi MU asal jumpa, cuma kalau untuk musim ini aku jagoin MU lah yang bakalan lolos. Bukan karena orang itu jago, bukan. Karena kalau nggak diloloskan MU di prediksiku, bisa diserang nanti aku sama fansnya yang suka emosi. Jadi menurutku yang lolos MU lah ke semifinal. Biar tetap seru kita bahas Liga Malam Jumat ini. Orang Arsenal udah nggak lolos. Kalau MU nanti nggak lolos, makin sikit lah bahan kita bacotin Liga Malam Jumat ya kan? Iya Nol, makanya harus lolos MU kami biar tetap bagus bacotan Liga Malam Jumatmu Nol. Tapi sebenarnya lebih bagus lah nggak lolos. Nggak perlu lagi kita bacotin Liga Malam Jumat, nggak nambah kerjaanku. Malah kerjaan reporter ini nambah buat ngetawain kalian. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau kalian gimana prediksi kalian? Kalian bacotin lah di kolom komentar itu. Jangan diketik, kalian tulislah pakai tinta permanen biar nggak bisa kalian ubah-ubah. Nanti habis 8 besar kita tengok lah prediksiku apa prediksi kalian yang paling berselema. Dadah Pak Geng.